Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada tanggal 20 berapa ya? 20 bulan Tanggal Juli. 20 Juli 2024. 2024. Baik. Kita dari kelompok 8 manajemen resiko akan membawakan presentasi perihal pengertian ART, produk ART, dan manfaat IRM untuk ART. Di sini kita ada 6 orang. Yang pertama saya sendiri adalah Ega Irawan, dan ada Mbak Cornelia Septianingrum, dan ada Mas Mahasin, Mas Harun, Mas Fahriansah, sama Mbak Elsa Septiani. Kita kelompok 8 manajemen risiko ingin berbagi sharing session perihal materi, atau sebenarnya ini lebih ke teori ya. Teori dan bukan praktek yang akan kita sharing di sini. Oke, kita langsung saja. Perihal transfer risiko alternatif atau bisa disebut disingkat ART. Alternative Risk Transfer adalah sebuah asuransi tradisional dan reasuransi untuk menyediakan entitas yang menanggung risiko dengan cakupan atau perlindungan. Bidang transfer ini tumbuh dari serangkaian krisis kapasitas asuransi pada 1970-an hingga 90-an yang mendorong pembeli peliputan tradisional untuk mencari cara yang lebih kuat untuk membeli perlindungan. Definisi risiko sendiri adalah ketidakpastian dan tingkat exposure suatu entitas terhadap ketidakpastian tersebut. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan exposure yang dihadapi suatu organisasi, maka semakin tinggi pula konsekuensi dan kemungkinan terjadinya. Oke, untuk selanjutnya kita serahkan ke Mbak Cornelia, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif bagi manajemen risiko. Manajemen beresiko yang pembuatan keputusannya gegabah atau asal, keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang atas fakta-fakta yang ada. Manajemen beresiko tidak dapat memastikan tercapainya hasil-hasil yang diharapkan. Sini ada cara-cara dalam memilih keputusan manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko. 2. Analisis risiko. 3. Prioritaskan risiko. 4. Tentukan strategi manajemen risiko. 5. Evaluasi alternatif. 6. Pertimbangkan konsultasi, dan selanjutnya implementasikan dan monitor. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Harun. Oke, saya lanjut. Apa yang dimaksud dengan Enterprise Risk Management atau disingkat ERM? ERM adalah singkatan dari Enterprise Risk Management yang merupakan pendekatan terstruktur dan terintegrasi untuk mengelola semua risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Pendekatan ini melibatkan identifikasi, evaluasi, prioritasi, dan pengelolaan risiko secara holistik dalam konteks tujuan dan strategi bisnis organisasi. Oke, selanjutnya akan dibacakan Lalu oleh dibacakan Mas Fahriansah. Silahkan Mas Fahriansah. Terima kasih. Manfaat Enterprise Risk Management. Tidak ada entitas yang beroperasi dalam lingkungan yang bebas risiko, dan Enterprise Risk Management tidak menciptakan lingkungan yang demikian. Akan tetapi, Enterprise Risk Management memungkinkan manajemen untuk beroperasi secara lebih efektif dalam lingkungan yang penuh dengan risiko. Tujuan Enterprise Risk Management yaitu tujuannya adalah untuk memberikan reasonable insurance, kepastian secara wajar bagi manajemen dan pengurus perusahaan terkait dengan achievement of objective, pencapaian tujuan dalam satu atau beberapa kategori terpisah yang juga bisa
bersifat tumpang tindih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Mahasin. Untuk selanjutnya dampak ERA dan ERT jika tidak dilakukan. Untuk nomor 1 kerugian keuangan, nomor 2 penurunan hasil kerja, nomor 3 kerugian hukum karena lalai, nomor 4 penurunan nilai daya saing pasar dapat menjadi hambatan bagi inovasi pertumbuhan dan adaptasi orientasi terhadap perusahaan kondisi pasar. Selanjutnya. Oke. Oke, sekian. Terima kasih atas presentasi kelompok 8 ya. Bila maaf atau kata salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Oke, sebelum kita tutup, teman-teman, saya akan sedikit mensummary ya. Ini sangat menarik sekali ya, perihal manajemen risiko ini, terutama dalam identifikasi. Intinya dari materi kita saat ini adalah terdapat pada slide ke-6 ini, cara-cara dalam memilih keputusan manajemen risiko. Di sini adalah high risk yang harus diterapkan pada teman-teman. Maka kami dari kelompok 8 dan khususnya juga kami semua di sini, semoga kita juga dapat menelaah dan bermanfaat untuk materi yang kita sampaikan hari ini. Mungkin masih banyak kekurangan seperti yang Mas Mahasin sampaikan dalam presentasi hari ini. Namun di luar hal itu, terima kasih juga waktunya sudah mendengarkan presentasi ini kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, sekian itu aja. Terima kasih semua teman-teman. Jaga kesehatan dan hati-hati di jalan. Bye.